menunya kita juga bakal Ya, menangkap. karena serigala sedang lapar. Dan langsung kita back to the land of dawn. Kali ini Gambling Shadow Wolves sudah berhasil mendapatkan poin yang pertama. Ada di depan sana dengan satu dan buat kalian semua lihat. Kali ini pertempuran di Aramir terlihat sangat sengit dan bahkan tidak ada sama sekali nafas untuk kedua belah pihak. Yap, sementara di bagian bawah R7 berhasil sedikit memukul mundur Wattnya untuk masuk lagi ke dalam outer turret yang dia miliki. Dan itu dia yang udah gue bilang dari kemarin. Bakal coba dipasang begitu saja Albertnya. Bakal dihindari oleh satu mobil Revenge. Retribution masih diandalkan begitu saja. Dan Finn juga ternyata diamankan harusnya oleh seorang Albert tanpa Retribution. Dan udah gue bilang kemarin, kalau cowok sekarang itu lebih pantas dan layak di arah gold lane. Karena kalau dia berhasil mendapatkan WP dengan cukup aman tanpa zoning out, dia bisa dapetin hap satu. Cukup pantas. Iya, bahkan kalau possibility-nya tinggi, dia bisa ngamanin tipe 3 sih harusnya. Iya, benar. Dengan harga heptasnya memang terjangkau lah. Yap, Itu hap tadi terjangkau, oke affordable, dan tapi efeknya efeknya sangat-sangat mengerikan. Efek Pak. ambushnya sih ngeri banget sih. Dan lihat Lemon yang terzoning out di arah top lane sana, bahkan dua player dari tim Gambling Shadow kali ini masih memberikan permainan dan Psycho agak sedikit kewalahan dan harusnya Psycho ingin membalaskan dendam ketika dia menggunakan YP tadi. Iya, YP tadi di game yang pertama bisa dibilang masih belum berhasil. Dari Psycho-nya hanya saja sekarang kita lihat sebuah initiate mulai dilakukan, pinnya mulai digigit di bagian belakang, ada sayapnya yang digaruk-garuk, tapi Fredo Kitty melihat ada keberadaan dari dua pemain langsung dilompatin ke lapan, langsung dibentok aja, sedikit lagi SP-nya dan langsung menghilang. Popolet Kupa. Lemon, bukan sembarang Lemon, first blood digunakan begitu saja dengan Brave Fighters-nya dan bahkan Fredo Kitty menang satu buah flickernya. Lihat di belakang sana, Wave Dragon Garot, Star Botol, langsung dibawa oleh seorang Albert, langsung ke arah belakang, Botol pun tumbang. Oh my god, permainan luar biasa bahkan di arah mid lane sana. Wan mengganggu pergerakan dari seorang Dinasmi dan lihat kali ini mencoba untuk mengejar di arah top lane, masih bisa bertahan dan kerugian yang luar biasa untuk tim Mararkyo. Sorry, Gambling Shadow. Yap, tim Gambling Arrow mendapatkan sedikit cobaan tadi di awal-awal. 2 poin berhasil dicuri dari mereka dan salah satunya adalah botol. Mungkin inilah yang bisa dibilang RRQ sih sudah mulai panas. Bagaimana, Bro? Ya, kayak di early game mereka bener-bener advantage banget. Apalagi dengan source skill ultimate yang memang dipaksa dikeluarkan. Tapi RRQ Hoshi kali ini akan kehilangan satu objektif yang penting, Tarto. Yang tadi bisa dibilang terkena poking damage terlalu tinggi di arah top lane. Dan teman-teman RRQ Hoshi dipukul mundur oleh Gambling Shadow. Tapi kalian sadar gak? Kenapa R7 komit banget sama seorang botol? Karena ketika botolnya tumbang, kemungkinan besar Gentrix gak coba untuk invasi tim fight. Dan ketika itu terjadi, tandanya waktu yang cukup banyak diberikan untuk seorang Albert mendapatkan pundi-pundi gold. Brave Fighters sekarang belakang, begitu saja bakal lewat satu versus everybody. Gak bisa menang dengan cukup banyak, terlalu gahar serigalanya. Bahkan R7 melihat Albert yang bakal coba dapetin satu buah purple dari seorang botol. Wow, di pangkalan keadaannya lalu di bagian belakang ada sedikit backupan. Federasi dikeluarkan, Psycho-nya pun langsung kembali ke posisi semula. Purple buff harus dilewatkan dari Gambling Arrow. Iya, dan mereka harus kehilangan satu buah jungle monster lagi yang cukup penting. Satu buah serpent purple buff untuk seorang botol, dan ini bakal jadi kerugian bagi botolnya sendiri. Namun untuk dari segi gold mereka lebih ahead karena turtle tadi mereka benar-benar memanfaatkan untuk timnya. Namun yang harus lebih diperhatikan adalah R7. Dia dari tadi jalan-jalan, dia udah punya Deadly Blade dan dia akan menghajar Super Supriyadi dengan live drain 50 cm. Oke, lagi-lagi Retribution diamankan oleh seorang botol di arah bottom lane. Finigan di depan sana, dengan sebelumnya saja tergigit begitu saja, nggak mau terlalu terburu-buru. Tapi lihat Lemon sudah berada di arah rumput. Lemon bakal membuka Brave Fighters-nya kalau teman-teman udah pada siap, tapi ternyata terlihat begitu saja. Lemon tercedo. Lemon terjatuh di bagian bawah. Wow, Esmeralda-nya menjadi korban lewat aksi pengeroyokan langsung dilakukan oleh RRQ Hoshi. Tapi untuk kali ini Brave Fighter-nya dilompatin langsung. Dinasmi masih bisa kabur kah? Dikejar, dipelikerin aja. Lemon versus everybody dipasang begitu saja. Federasi sekarang belakang menjemput seorang Lemon dan War Manipulation gak mau meninggalkan begitu saja. Lemon kebetulan di depan sana, Fredo Kitty silang. Oh my god, pertukaran yang tidak cukup adil kali ini. Lemon harus juga dengan seorang Fredo Kitty. Wow. Sebuah buy item yang begitu mengerikan dilakukan oleh Lemon barusan, Profesor. Iya, bahkan kalau misalkan kita melihat dari absorb damage-nya dia dapetin 2 kali, makanya dia benar-benar selesai di depan. Dan Rinasmi-nya juga tadi sempat ke pick off, di mana dia benar-benar dalam keadaan yang memang kalau misalkan dia tidak menggunakan terlebih dahulu anak dia bakal diinvis. Lihat di arah belakang sana, saya bersiap. Langsung naik lagi dikeluarkan begitu saja. Fredo Kitty sekarang mau, tapi lihat langsung Federasi dikeluarkan untuk zoning out. Albert, Retribution bakal diandalkan di sini. Apakah mereka bakal diamankan dan
ternyata diamankan oleh seorang Albert. Langsung ada blessing duet dikeluarkan. Super Albert kemudian masih mau lebih. Ada Albert di sana. Albert diikat ini Superal dan Superal Supriyadi masih mau lebih. Dan ternyata ada mati lane untuk begitu saja menjadi buah hadiah untuk tim Gameplay Aeromo. Iya, setidaknya mereka masih bisa mendapatkan 2 orang sekaligus. Sementara Rinasmi pun hanya seorang diri yang menjadi korban dari Gameplay Aeromo. Walaupun Turtle tadi udah menjadi milik dari RR Mau Kiyoshi. nggak mau Pak Pulu. Mau nggak mau. Ini mau nggak uang. Dimana kalau dia nggak coba paksa ke sana, mungkin bakal rugi banget untuk Gameplay Aeromo. Tapi kali ini lihat, Fredo Cutie udah memaksakan diri, udah memantaskan. Oh, Hai. ya, KOJ. Iya benar. Kayak gua. Terus suka balik-balik begitu. Sehari satu game lu riset berapa kali? Ya, jadi tanya lah. Banyak dah. Banyak dah. Tapi ini dia battle perbedaannya. Ketika Granger benar-benar lagi under, mau tidak mau dia harus respect terhadap damage deal dan dia akan menuju ke arah brute force terlebih dahulu. Oke, flicker udah dikeluarkan, R7 masih mau lebih, ternyata mundur ke arah belakang. R7 gak punya flicker, ingat. Berdasarkan dikeluarkan, damage terlalu sakit. Coba digigit, botol masih mau lebih. Ada saya ke depan sana. Lihat langsung ke arah Sony, Fredo Kitty sangat otomatis. Albert tengah berhasil duet, berhasil 1 poin tambahan. Clay masih coba dikejar, masih mau pulang. Gak boleh digoyah dan Clay dengan war manipulation-nya. Albert gak ada 1 buah bilang revenge. Oh my god, ingat, nafsu membunuhmu. Shadow didapatkan oleh tim Gameplay Aeromo. Botol yang mendapatkannya Pak Pulu. Nafsu muda Albert tadi sepertinya mulai terlihat ingin mendapatkan Eve, namun malah dirinya yang terculik. Dan sekarang kita lihat aja ada objektif yang terbuka. Rinasmi masih mengganggu, masih memberikan sebuah backupan terhadap botol yang ada di top lane sana. Ya, dan bahkan point shutdown-nya diamankan oleh Battle. Lihat bagaimana Battle langsung menyusul di level yang sama level 10. Dan ini bakal jadi kerugian bagi Albert kalau Di sampai pasar dia ada tidak Klingon, shutdown gak lagi. ada botol pun masih tumpah. Kan lihat, masih ada R7, 1 poin tambahan. Ada final blow, 2 yang dagger yang salah. R7 tergojek oleh seorang botol. Clay? Dan lihat R7 gak boleh pulang menjadi goyang blessing. Dan sekarang bakal langsung dilangsungin aja sama Super Awas. Super Awas menjemput, R7-nya tumpah. Ini bisa menjadi pecahan untuk RR Kiyoshi. Oke, tapi Albertnya, Oh, no. Albertnya terkena lagi dan dia pun harus menghilang. Wow, sebuah sergapan yang sangat indah dari Gameplay Aeromo. Bahkan- Serigala mengamuk. Mengamuk dan bahkan tadi langsung Albert dihilangkan dengan execute reward manipulation. Lihat bagaimana impact dari 1 shutdown yang sangat mengerikan dan turtle-nya udah mulai dikendalikan lagi bagi Gameplay Aeromo. Profesor KB, Gameplay Aeromo sudah melakukan snowballingnya. Ini dia. Ini udah mulai sedikit demi sedikit dipupuk dari Gameplay Aeromo, tapi RR Kiyoshi akan mampu memberhentikan pergerakan dari tim Gameplay Aeromo. Lagi dan lagi dari sisi objektif sepertinya untuk Gameplay Aeromo masih sedikit menguasai karena mereka mendapatkan 1 center yang ada di bagian tengah ini, Pak. Benar. Dan itu mahal banget loh. Mahal, Jarang banget kita melihat RR Kiyoshi kehilangan mid lane turret-nya. Jarang, Pak. Nih, sebelum orang-orang tahu kalau mid lane turret itu mahal banget, Lemon tuh dulu udah pernah bilang, kalau misalnya apapun yang terjadi, gue bakal lakuin untuk nge-defense di arah mid lane turret. Waduh, ini jarang banget Pak, udah kayak dia balas chat gue jarang banget Pak, ya Allah. Ya malah curhat ya, ya Ya udah. bukan gak ada sinyal, Jadi, gak ada perasaan. Makanya kita lihat di sini betapa pedulinya para pemain dengan salah satu mid lane turret yang seperti dia peduli dengan kita. sambungin Oke, lihat Lemon yang ya. masih mau lebih. Berapa terkeluarkan? Berdukit ke arah belakang. Bagus, Masih Pak. Lemon versus everybody. Albert blessing duel ke arah belakang. Dengan more manipulation. Tapi Cycle Eagle. Ada Wave Dragon. Ada berapa di 1. Dan bahkan Botol masih still survive in the beat lane. Wow. Botol lihat darahnya dikit banget, tapi Psycho kali ini masih terbang bebas dan dia pun udah gak bisa lagi untuk bisa selamat. Rinasmi lagi-lagi menjadi spotlight dari mata gua. Dia tiba-tiba ke arah belakang. Tiba-tiba cinta datang kepadaku, berubah segalanya menjadi lebih indah, dan itulah Rinasmi. Tadinya aku kira RR Kiyoshi bakal untung banget, tapi ketika Rinasmi melakukan cutting terhadap Psycho dan Psycho-nya terus termakan oleh Clay, langsung ini bisa dibilang Gila. kerugian bagi RR Kiyoshi sendiri. Genflix, habis dikasih makan apa nih Genflix ya sama Dolly Panvelo? Bener-bener permainannya luar biasa, dan menurut gua itu adalah salah satu makro yang baik. Dan menurut gua dengan Yang permainan memisahkan tim fight lah. iya bener banget. Rinasmi yang mungkin namanya tidak terlalu besar di Iya. bursa transfer, tapi ternyata abis ini gua yakin, 1000 yakin Rame namanya ini. bakal masuk bursa transfer top list of laner. ini kalau ada Bang Otat di Boss Legend, ada Bang Kumis di Gameplay Aeromo. Benar. Serigala berkumis. berkumis. Iya, serigala berkumis. Iya, berkimus Pak ya. Berkimus. Gak cukup
kaget banget dia datang, dia cutting ke arah belakang itu benar-benar Segitu surprise. Dan menurut gue kali ini lihat Albert langsung udah menitipkan nggak ada stun. Dia nggak ada stunnya. Dan ingat ini Albert udah sakit banget. Albert udah benar-benar bisa memberikan damage dengan luar biasa. Dagger Fist Arrow harusnya respect. Botol pun harusnya respect dengan ada Wind of Nature. Karena kenapa? Dia butuh untuk melawan seorang S7. Yap. Dia butuh untuk melawan seorang Albert. Dan kalau seandainya dia hanya mengandalkan satu Bob Brute Force, ini bakal tembus sama Ya, Demon Hunter pasti Sword. tembus. Pasti tembus sama S7. Ini Lordnya udah mulai tuh. Gak ada kontes lagi Pak, gak ada kontes lagi. Menjadi milik dari Game Arrow. Wow. Gak ada perlawanan, tapi gak ada Menit kontes sama 10.50 sekali. tadi gak ada kontes sama sekali. Bahkan kalau misalkan kita melihat retributionnya bahkan tidak digunakan sama sekali oleh Battle. Karena dia benar-benar secure banget dan posisinya. Oh, dia Predator setelah dikeluarkan begitu lagi. Langsung dengan Darth Vader efek ke arah belakang. Tapi Lemon nggak mau maju. Tergigit begitu saja. Lemon seorang diri. Flicker digunakan. Dinasti menggantungin kali ini. Dan ternyata lihat. Wah, Backup parkournya. support yang bagus. Lagi-lagi. Tapi kerugian untuk arah Kyoshi. Mereka harus kehilangan 120 detik. Flicker untuk serang Lemon. Waduh, di Rinas Mini seperti satu sosok yang emang kalau dia muncul, semua pemain dari Ararkioshi wajib mundur, Pak. Tapi gua kaget banget. Backup support Gervix cepet banget di sana. Dan Cepet bahkan banget. cuttingnya tuh kayak 3 langkah gitu loh. Iya, Lemon udah keluar flicker, tapi masih dari Nasmi motong. itu dia masalahnya semua yang Tapi wajib tapi mundur. lihat cara bottom lane, Dinasti berada di gas cepat sama dengan seorang Clay, langsung udah dibuka. Bottom revolusi masih ditahan, Dinasti di gas cepat. Tak dikeluarkan seorang Albert, tapi ternyata memilih untuk mendapatkan satu badan sonat dari arah bottom lane. Pada saat dikeluarkan, dan ternyata ada Bubble Lord yang terhormat harus hilang di arah bottom lane. Iya, belum ada inventor turret yang mereka tumbangkan, tapi sejauh ini setidaknya pertahanan dari Ararkioshi jauh lebih ditekan lagi. Ararkioshi harus masuk lagi ke dalam pekarang rumahnya. Ada paling Starmo yang dilakukan oleh Watt, tapi nggak mengenai ke arah siapapun. Di Oh, bagian atas Morfari sana. mulai dibuka di arah top lane sana untuk mendapatkan satu buah turret, tapi ternyata lewat versus everybody. Psycho Ilko telah dikeluarkan. Albert masih coba untuk memberikan satu buah Blazing Duet yang masih ditahan begitu saja. Oh my god, Lemon inisiasi bersama dengan seorang Finn. Albert sedikit terlambat atau dia menahan, gue nggak tahu. Itu begitu bertumpuk seluruh pemain Itu tadi yang ada enak di inventor. banget. Itu kalau Blazing Duet dapat semua Itu dapat empat-empatnya. semua, tapi apa yang terjadi? Albert menahan sekali dengan Blazing Duet yang dimiliki, apakah karena tidak adanya stack? Atau dia bener-bener nungguin timing yang tepat ketika mungkin nanti di mid lane inhibitor. Tapi kayak Gelvis Arrow malah narik gitu loh. Mereka tidak kehilangan satupun membernya. Mereka juga tidak memaksa untuk ketika kehilangan dari super minionnya. Mereka nggak mau maksa mid lane. Dan udah top lane aja inhibitornya. Kita dapatkan. Kita reset, kita ambil lagi semua serve jungle-nya. 100 detik menuju ke arah Lord yang kedua. Dan kumpulin item secepat mungkin. Lo percaya nggak lihat langsung Revival ke arah belakang, Final Blow terkeluarkan. Lemon menahan semua damage yang dimiliki. Lemon masih coba untuk bertahan. Lemon satu versus everybody. Ada super Alto Priadi di sana memasakkan seorang Lemon. Tapi Albert lihat udah dengan stack yang dimiliki. Coba masuk ke arah belakang, tapi ternyata Albert yang tergigit. Kita lihat foto masih coba untuk kabur ke arah belakang. Pinnya pun sumpah. Warpada berada dibuka. Blazing Duetnya gak kena siapa-siapa. Gak dapetin point kill dan bahkan ini bencana. Ararkioshi kehilangan dua playernya, Papulung dan KB. Dua pemain dari Ararkioshi masih hilang, tapi Claynya berhasil diculik dan R7 berhasil untuk kabur ke bagian yang berbeda. Sebuah aksi penculikan kita lihat barusan. Itu bener-bener sweeper jangan mencuri. R7 mengeluarkan mekaniknya yang high mechanical player. Langsung dapetin satu poin atas Clay dan shutdown. Shutdown yang mahal banget, apalagi Clay mendapatkan 4 poin kill tanpa henti dari tadi. Kita sempat melihat bagaimana Clay mendominasi sekali dengan remote manipulation. Sekali lagi, Ararkioshi, mereka selalu tidak ingin rugi. Mereka selalu ingin memberikan tekanan dengan hanya menculik satu player saja. Dan R7 melakukan hal tersebut menjadi nyata. Gambling. Tapi gue pengen lihat replaynya. Gimana kali ini? Battlenya Botolnya udah kena, tapi belakang. botol detonata ke belakang. Dan pinnya tumbang. kabur. Pinnya Dapat killing dapetin satu. Dan ini di sini. Udah, gak bisa apa-apa. Dia nge-jiggle dan Blazing Duetnya nggak nyampe ke arah ke Battle. Karena kalau ngincer ke arah Battle lagi, itu Battle berarti udah punya Rhapsody lagi. Dan bisa jadi Albert yang ke pick off kalau kayak gitu. Iya, Clay tadi kena telak Pak, tapi masih bisa nahan loh. Ada ini kan absorb di rumah. Iya, ada absornya, ada item defense-nya kemungkinan ulang. Ada satu sih, gue pernah ketemu lampu-lampu kayak gini di rank. Yap. Persis, dia cuma bikin satu item. Bloodlust, Bloodlust. sisanya full defense. Lebih ya defense. Dia terima semua damage. Dia emang masuk ke arah belakang. Emang bener-bener TB. Emang TB, tapi TB-nya dia tuh nggak punya damage. Yap. Batal-batal kayak gitu, kayak Granger-Granger itu bakal hilang. Nah, disitulah ketika semua soft skill dimiliki dari tim game itu mengarah ke arah Lemon, Baru. baru belakangnya udah tinggal langsung ejam-ejam. Nah, Albert menunggu
itu kalau kata Profesor kami. Tunggu momentum ya Profesor ya? Tunggu momentum kayaknya. Oke, tapi lihat tergigit begitu saja. Lemon di depan sana seperti yang udah gue bilang dia bakal ngebuka. Lihat betapa kerasnya seorang lampu-lampu di depan sana. Bahkan R7 full mencoba dipaksa, gak punya flicker. Satu volley tanggung ke arah belakang, final blow. Dua ultimate untuk tim Gabriel Saromov tidak ada untuk kali ini 40. Iya, tapi batal tidak ada WOE di dalam tubuhnya kalau tidak salah. Ini membuktikan sebuah keberanian yang ditunjukkan oleh satu player ini loh. Sangat-sangat berani dan Lord pun udah mulai dicolek-colek. RR Kyoshi kalau mereka tidak melakukan kontes untuk ini, lihat mereka tidak punya satu benar taret loh. Oke, kalau dia percaya dengan Malefic Roar, tandanya dia percaya tim fight ini bakal menang. Dia langsung one strike sampai retribution. Dia Alphan! This is it! Dengan retribution yang luar biasa, ataupun ditumbangkan dengan seorang Lemon di belakang sana. Finn seorang diri, gak ada yang bisa menahan. Serahkan Alphan di arah belakang. Masih dapat bertahan, masih ada Lemon. Mencoba untuk menjemput, dan bahkan Way of Dragon Jakpai. 3 player tumbang. Ini bencana. Sang Serigala mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Rina sudah Fredo Kitty. Gak boleh pulang. Maunya digoyang. Ada Lemon, ada Estrek, dan bahkan shutdown. Diamankan oleh seorang Psycho. Wow, Fredo Kitty tersisa seorang diri aja. Ada Lord yang bergerak di bagian atas sana. Dia berhasil untuk pulang. Akan ada beberapa objektif yang harusnya bisa didapatkan oleh RR. Bener gak kata gua? Itu dia. Bener gak? Ketika dia bikin Malefic Roar, tadinya dia percaya dia bakal bisa team fight ini menang dan dia dapetin Lordnya. Karena agak riskan banget bikin Malefic Roar ketika posisi yang sedang kalah menurut Dan gua. lagi under banget. Under Bener-bener banget. kayak hanya Lord lah harapan dari RR Kyoshi. Dan itu bener banget, langsung dia dapetin turret yang cukup banyak. Gold advantage bakal tinggi banget untuk kali ini. Lihat, Gold langsung menyusul 51.000 gold dengan 15 poin dimiliki R7 sampai bisa dapetin satu mau Wind Walker. Walau. Yang tandanya dia bakal bisa langsung mengarah ke belakang, mengkiri, kanan, depan, dan ngesot seperti Wheel of Honda. Wheel of Honda. Gocekannya, pokoknya luar biasa lah Pak ya. Oke. Oke, ini dia Lordnya sudah mulai masuk. Sebentar lagi akan mengangkat kakinya dan langsung menabrakkan ke dalam inventory. Tapi ternyata masih bisa ditahan. Dan bahkan posisinya kali ini benar-benar sama. Lihat, Persis. mereka persis dengan turret yang dimiliki sama-sama di arah bottom lane dari kedua belah pihak. Dan bahkan dari tim Gabriel Saromov, mereka cuma bisa di arah base. Keluar sedikit, tidak mendapatkan satu dua pertukaran. Dan bahkan kalau Pamulu dan Profesor tahu, ya ini apa jungle dari tim Gabriel itu udah seperti hatinya dia. Baik, kenapa seperti itu? Gelap, tak terdeteksi. Apa-apa. Dan tertutup. Gelap tidak terdeteksi. Kita tidak tahu siapakah yang sedang dia pikirkan di malam hari. Yang Gelap pasti tidak terdeteksi karena kita nggak tahu sebenarnya siapa yang dia sayangi. Hai. Untuk kali ini. gelap tak terdeteksi dan kita juga tahu bagaimana perasaannya kepada diri yang selalu sendiri. Getar-getar. Oke, tapi Lemon dipaksa depan sana. Lemon versus everybody. On by side, tapi ternyata kali ini Lemon worth dari full laser. Lihat apa damage terlalu kuat. Dan semangat telah dikeluarkan. Dinasti masih mau lebih. Lemon di belakang sana. Dan bahkan Way of Dragon dari seorang R7 berhasil berdua Rinasmi. Rinasmi tercolong akhirnya kali ini. Lemon versus everybody again. Nostalgia M2 lagi dan lagi di posisi yang sama di jungle dekat orange buff. 1 lawan 5, 1v5 situation dan dibalikan begitu saja. Masih survive juga, bahkan kali ini penculikan terjadi ketika ada R7 yang tiba-tiba datang dan melakukan Way of Dragon. Udah gue bilang, gelap, jantungnya tuh gelap, bahaya banget bro. Gak bisa langsung dari para serigala. Kita tahu memang kawanan serigala ini penguasa jungle. Yap. Tapi ketika jungle-nya tidak ada satu dua vision yang gak jelas, dia masih harus menunggu trapnya terlebih dahulu. Kalau dia nggak nungguin trapnya, itu bakal bahaya banget Pak Bulu. Dan ini memudahkan Albert untuk tetap stay ada di bagian atas, menahan stacknya, menunggu rekan-rekannya untuk memulai melakukan initiate, baru dia siap untuk masuk dengan Blazing Duet yang dia miliki. Alright. Terbangan kali ini arah Kyoshi bocah ke arah poin satu juga dan awan berhasil lihat. Goldnya disusul dari seorang Albert dengan perolehan berbeda 3 gold saja. Oh, no, Albert sudah, no, masih ditinggal sama seorang botol. Goldnya Perbedaannya nggak terlalu jauh dari Albert dan Ada juga Mantle. 100 doang. udah nggak terlalu impact di menit Iya. ini. Tapi permasalahan utamanya dari Nasmi dan Watt yang ketinggalan jauh banget gold dari R7 dan juga bisa dibilang dari Lemonnya. Bahkan Lemon bener-bener udah optimal banget di setup kayak gini. Kayak menit-menit 19, dia juga udah level 15, udah ready to fight di Lord. Dan Lemon kayaknya bakal melakukan cutting minion beserta dengan R7 sih. Harusnya dua hero ini yang bakal
melakukan zoning out sehingga teman-teman dari Gelbis Arrow tidak bisa menyentuh ke arah Albert. Satu lagi, lihat Malefic Roar 2 udah 2 dimiliki. F7 kayaknya bakal melakukan flanking. Rinafi juga udah punya Malefic Roar. Menuju ke arah belakang, Lemon menjaga seorang Clay. Oh, coba dipasang begitu saja. Jadi Nafi lihat damage terlalu besar dikeluarkan oleh seorang Base, PYN dan juga Lemon. Ya, masih aja stay dulu di area dari platform. Siapa saja upahnya mulai terdeteksi, Lordnya mulai dicicil-cicil. R7 berhadapan dengan Watt ada di kompleks. Oke, tapi ternyata di reset kembali. Seperti biasa, Araki masih menunggu momentum. Lemon di belakang sana berfight satu keluarkan. Lemon versus everybody. Mencoba dari Gojek, Dinasti mengganti ke arah belakang. Lemon bakal coba mundur. Masih ditahan satu buah flickernya. F7 terlihat posisinya, tapi super alat Supriyadi gak bisa melepasin pandangan dan jangkauannya untuk seorang R7. Lihat tadi Finnya langsung memanggil Karelman dengan gaya. Freestyle dulu, spontan bahkan pasti harus tanpa flicker tampan. Poin diamankan, Lemon ke arah belakang. Mengganti seorang Clay. Clay gak bisa pulang. Langsung ditaikkan ikut dan Fredo Gini harus merelakan sahabatnya tumbang. Wow, hanya 3 orang tersisa. Sementara Psycho dan Dragon yang My God, ini bencana. Gambling Sarah sudah kehilangan 3 serigalanya. Dan bahkan minion di arah bottom lane sudah menuju ke arah base dari tim Gambling Sarah. Lemon di depan sana, Dinasti masih punya final blow. Penasaran dikeluarkan karena seorang Fredo Gini. Ini bisa turun di arah base sudah hilang dan ini bencana Mamulu. Iya, web ini ada siap masuk, Bentara terbuka, peperangan mulai terjadi, Rinasnya sedikit lagi LP-nya, tapi dia udah gak bisa lagi bertahan, Mega Kill masih didapatkan, dan 1-1 skor antara RRQ OC versus Gambling Iron Wall. Raja dari segala raja mulai bangkit dari tidurnya. Dan bahkan lagi-lagi kita lihat Lemon